go. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Asri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengisian ISPT tahunan Badan 1771. Nah, di sini saya menggunakan contoh perusahaan dagang yaitu PT Pesona Bali. Selamat menyimak. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi ISPT-nya. Yang pertama kita lakukan adalah mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Caranya adalah klik menu SPT PPH, kemudian pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, akan muncul lampiran khusus 8A2. Di sini teman-teman bisa mengisi neraca aktiva, kemudian neraca kewajiban, laba rugi, serta hubungan istimewa jika memang ada hubungan istimewa. Nah, karena pada PT Pesona Bali tidak diberikan keterangan mengenai neraca dan juga tidak ada hubungan istimewa, maka di sini saya hanya akan mengisi bagian laba rugi saja. Penjualan bersihnya sebesar 22.500.000. Kemudian pembeliannya sebesar 22 miliar. Saldo barang dagang awalnya 1 miliar. Dan saldo barang dagang akhirnya 800 juta. Harga pokok penjualan dan laba kotor akan terisi secara otomatis. Kemudian beban penjualan tidak ada. Beban umum administrasi sebesar 1.612.000.000. Selanjutnya, penghasilan atau beban lainnya sebesar 310 juta. Bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi tidak ada. Beban atau manfaat pajak penghasilan sebesar 57.727.890. Kemudian pos luar biasa tidak ada. Hak minoritas juga tidak ada. Sehingga diperoleh rugi sebesar 1.059.727.890 rupiah. Nah, jika sudah selesai, bisa klik simpan. Oh ya, maaf sebelumnya saya lupa memberitahu bahwa dalam pengisian laba rugi ini itu berdasarkan laporan laba rugi komersial ya teman-teman. Nah, setelah kita simpan, kita close aja. Kita lanjut akan membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Caranya adalah klik menu SPT PPH, kemudian lampiran khusus, pilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik baru. Nah, di sini silahkan teman-teman input data yang diminta. Jenis harta, kelompok bangunan, kemudian harta permanen, jenis usaha, semua jenis usaha, nama harta, gudang, bulan dan tahun perolehan, Januari 2021, metode penyusutan komersialnya, garis lurus, metode penyusutan fiskal, garis lurus, harga perolehannya 1.500.000, bukunya sama. Nah, penyusutan fiskalnya diperoleh sebesar 75 juta. Di sini bisa teman-teman isi apa saja. Di sini saya akan mengisi satu. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, kalau teman-teman masih ada harta yang lain yang akan disusutkan, silahkan teman-teman klik yes. Tapi di sini saya hanya akan menginput satu saja, sehingga saya klik no. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa lihat di sini jumlah penyusutan fiskal 75 juta dan komersialnya 50 juta, sehingga terdapat selisih 25 juta. Nah, selisih ini itu akan masuk ke penyesuaian fiskal teman-teman di lampiran 1. Nah, setelah selesai kita close aja. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut mengisi lampiran 6. Caranya adalah klik menu SPT PPH. Nah, di lampiran ini kita pilih formulir 17716. Lampiran 6 ini merupakan daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Nah, lampiran ini bersifat fluktuatif teman-teman, yang diisi jika pada perusahaan itu memang terdapat penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jika tidak ada, teman-teman bisa lewati saja. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa lampiran 6 ini tetap harus dibuka, karena jika tidak, nanti akan menghambat pada proses pembuatan CSV-nya teman-teman.
Nah, di lampiran 6 ini ada dua bagian. Ada bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, karena pada PT Pesona Bali itu tidak ada daftar pinjaman maka saya akan membuat pada bagian A saja. Caranya adalah klik baru. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan data yang diminta. Domisili perusahaan afiliasi di dalam negeri apakah luar negeri. Kemudian masukkan NPWP-nya. Selanjutnya nama perusahaan afiliasinya. Alamatnya. Kemudian jumlah penyertaan modalnya. Dan persentase modal diserta. Kemudian kita klik simpan. Jika teman-teman masih ada daftar penyertaan modal yang lain, teman-teman klik yes. Di sini saya hanya mengisi satu saja, sehingga saya klik ini. Nah, setelah selesai kita bisa close aja. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lampiran 5, teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Klik menu SPT PPH, dan di lampiran ini kita pilih formulir 17715. Lampiran 5 ini merupakan daftar pemegang saham atau pemilik modal, serta susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini bisa teman-teman isi berdasarkan akte perusahaan. Nah, kita mulai mengisi bagian A dulu. Klik baru. Kemudian kita masukkan jumlah modal yang setor penuh. Ini maksudnya adalah jumlah keseluruhan modal. Itu di sini adalah sekitar 10 miliar. Kemudian masukkan juga NPWP pemegang saham. Selanjutnya nama pemegang saham, alamat pemegang saham, jumlah modal yang disetor, kemudian dividen. Karena pada PT Pesona Bali tidak terdapat keterangan mengenai dividen, maka kita nolkan saja. Setelah selesai kita klik simpan. Nah, karena masih ada pemegang saham yang lain, itu kita klik yes. Kita masukkan semua pemegang sahamnya seperti tadi sampai semua terinput. Nah, jika sudah selesai, di sini kita bisa lihat ini harus 100% ya teman-teman. Kalau tidak 100% ya tidak akan mau. Dan ini juga harus sama. Sama-sama 10 miliar jumlahnya. Kemudian kita akan mengisi ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru, kita masukkan data yang diminta, NPWP, kita masukkan juga jabatannya sebagai apa dia. Kemudian klik simpan, klik yes karena masih ada yang perlu diinput. Masukkan NPWP-nya lagi.
jabatannya sebagai komisaris, klik simpan, yes, tekan NPWP lagi. Jabatannya sebagai direktur. Nah, kita klik simpan. Karena sudah semua terinput, kita klik no aja. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung close. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mengisi lampiran 4, teman-teman. Klik menu SPT PPH, nanti lampiran ini kita pilih formulir 17714. Nah, lampiran 4 ini merupakan lampiran yang berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Yang terdiri dari dua bagian, di mana bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final dan bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran 4 ini bersifat fluktuatif, teman-teman. Jika memang ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan ada penghasilan yang bukan objek pajak, silahkan diisi. Jika tidak ada, bisa teman-teman lewati. Baik, kita mulai dengan mengisi bagian A terlebih dahulu. Di bagian A ini kita hanya perlu mengisi dasar pengenaan pajaknya dan tarifnya saja, teman-teman. Sementara untuk PPh terutangnya itu akan terisi secara otomatis. Nah, PT Pesona Bali memperoleh penghasilan berupa bunga deposito sebesar 10 juta. Dengan tarif bunga deposito sebesar 20%. Selain itu, PT Pesona Bali juga memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan sebesar 200 juta. Dengan tarifnya adalah 10%. Nah, setelah selesai, kita bisa klik simpan. Sekarang kita berpindah untuk mengisi ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, PT Pesona Bali ini memperoleh penghasilan berupa dividen sebesar 100 juta. Nah, setelah selesai, kita klik simpan. Nah, karena sudah di bagian A sudah diisi dan bagian B juga sudah, kita langsung close aja. Selanjutnya, kita akan mengisi lampiran 3, teman-teman. Lampiran 3 ini merupakan lampiran yang berisi kredit pajak dalam negeri, di mana kredit pajak itu nantinya akan dapat mengurangi PPh yang harus dibayar. Nah, lampiran 3 ini juga bersifat fluktuatif, di mana kalau memang ada kredit pajaknya, silakan diisi, jika tidak ada bisa dilewati. Sekarang kita mulai mengisinya dengan klik baru. Nah, di sini silahkan teman-teman input data yang diminta. Yang pertama, ada tanggal 5 Januari PT Pesona Bali lakukan penjualan kepada Kementerian Pariwisata, sehingga PT Pesona Bali ini dipungut PPh pasal 22. Kemudian cara pembayarannya dipungut oleh pihak lain, nomor bukti potongnya BP 0121, kemudian jenis penghasilannya pembelian barang oleh bendaharawan, penghasilan brutonya 600 juta, dan PPh-nya 9 juta. Tanggal bukti potongnya 5 Januari, NPWP-nya jika sudah selesai, kita klik simpan. Nah, karena masih ada kredit pajak yang lain, kita klik yes. Yang kedua, tanggal 8 Februari, PT Pesona Bali menyewakan kendaraannya kepada PT Squid. Nah, sehingga PT Squid ini memotong PPh 23. Kita pilih PPh 23. Di sini nomor bukti potongnya dan 21 SW. Kemudian jenis penghasilannya adalah sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan brutonya 120 juta. Yang dipotong 2.400.000. Tanggal bukti potongnya 8 Februari. Masukkan NPWP-nya. Kemudian klik simpan. Yang terakhir, 9 Maret PT Pesona Bali melakukan transaksi impor sehingga dipungut PPh 22 oleh Ditjen Bea Cukai. Pilih PPh 22, kemudian pembayarannya dipungut oleh pihak lain, nomor bukti potongnya
PP 03 2021. Jenis penghasilannya nilai impor bank devisa 1 Ditjen Bea Cukai. Penghasilan brutonya 1 miliar. PH yang dipotong 25 juta. Tanggal bukti potongnya 9 Maret. NPWP-nya penghasilan 25. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Karena sudah habis semua, kita input, kita klik no. Nah, jika di sini kosong, teman-teman bisa melihat transaksi yang telah diinput tadi melalui filter by tanggal bukti atau tanggal setor atau filter by nomor bukti. Saya beri contoh untuk filter by tanggal bukti. Di sini kita ketikkan tanggal transaksi yang telah diinput. Contohnya tadi tanggal 5 Januari. Setelah itu kita klik cari, nah nanti akan muncul transaksinya. Begitu juga dengan transaksi yang lain bisa diketikkan tanggal buktinya. Nah, setelah selesai kita bisa close. Oke, sekarang kita lanjut mengisi lampiran 2. Lampiran 2 ini merupakan lampiran yang berisi tentang harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, kita hanya perlu mengisi harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha, sementara jumlah ini itu akan terisi secara otomatis. Yang pertama, kita mengisi kolom harga pokok penjualan, di mana pada PT Pesona Bali terdapat pembelian sebesar 22 miliar. Kemudian persediaan awalnya 1 miliar. Dan persediaan akhirnya 800 juta. Selanjutnya kita mengisi kolom biaya usaha lainnya, di mana terdapat gaji dan upah sebesar 750 juta. Kemudian biaya penyusutan sebesar 50 juta. Selanjutnya biaya sewa 140 juta. Biaya yang sehubungan dengan jasa sebesar 190 juta. Dan biaya pemasaran 100 juta. Biaya lainnya adalah 382 juta. Selanjutnya kita mengisi kolom biaya dari luar usaha. Itu terdapat biaya bunga pinjaman sebesar 150 juta dan biaya lainnya sebesar 20 juta. Nah, untuk teman-teman ketahui, biaya lainnya itu merupakan jumlah seluruh biaya yang belum masuk ke pos-pos yang ada di sini. Jadi kita kumpulkan semuanya yang belum masuk, lalu jumlahnya dicantumkan di biaya lainnya ini. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita close. Sekarang kita lanjut ke lampiran 1, teman-teman. Lampiran 1 merupakan lampiran yang berisikan penghitungan penghasilan neto fiskal. Lampiran 1 ini terdiri dari 3 halaman. Kita mulai dengan mengisi halaman 1 dulu. Nah, di sini sudah terlihat beberapa sudah terisi angka. Ini merupakan hasil rekap dari lampiran 2 yang tadi. Kita tinggal mengisi peredaran usahanya sebesar 22 miliar 500. Kemudian penghasilan luar usahanya 480 juta. Selanjutnya, penghasilan neto komersial luar negeri tidak ada, kita nolkan saja. Dan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak 310 juta sesuai dengan lampiran 4 yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke halaman 2. Halaman 2 ini merupakan penyesuaian fiskal positif. Nah, di mana pada PT Pesona Bali terdapat biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pemegang saham sebesar 30 juta. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran sebesar 30 juta. Selanjutnya ada sumbangan 25 juta. Pajak penghasilan 20 juta. Sanksi administrasi 72 juta. Dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 1.653 juta.
Sehingga jumlah penyesuaian fiskal positif adalah 1.830.000.000. Selanjutnya kita ke halaman 3, ini merupakan penyesuaian fiskal negatif. Ini terdapat selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar 25 juta yang sudah terisi otomatis. Ini berasal dari daftar penyusutan dan amortisasi yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, terdapat penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 200 juta. Sehingga jumlah penyesuaian fiskal negatif sebesar 225 juta. Nah, selanjutnya ada fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan bruto. Itu dari lampiran khusus 4A kita tidak ada membuatnya, jadi kita kosongkan saja. Nah, sehingga kita memperoleh penghasilan neto fiskal sejumlah 293 juta. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita terus. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT induknya dengan cara klik menu SPT PPH, kemudian pilih SPT PPH wajib pajak padat. Nah, di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama pembukuan, yang kedua bagian A sampai C, yang ketiga bagian C sampai D, yang keempat bagian E sampai G, dan yang terakhir bagian H. Nah, kita mulai dari mengisi bagian pembukuan. Di bagian pembukuan, teman-teman silahkan isi atau pilih apakah perusahaannya diaudit atau tidak diaudit. Nah, kalau perusahaannya diaudit, teman-teman silahkan pilih lagi opini auditornya. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak ada opini. Dan isikan data-data yang diminta di bawahnya ini. Di sini PT Pesona Bali tidak diaudit sehingga tidak perlu lagi mengisi data-data yang diminta di bawahnya. Nah, jika sudah selesai, klik simpan. Kita lanjut ke bagian A sampai C. Di bagian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu penghasilan kena pajak, PPh terutang, dan kredit pajak. Kita mulai dari penghasilan kena pajak, ini sudah diisi sebesar penghasilan neto fiskalnya sebesar 293 juta, kompensasi kerugian tidak ada sehingga penghasilan kena pajaknya 263 juta. Kemudian untuk bagian B PPh terutang itu kita karena di sini omsetnya berada di rentang 4,8 M sampai 50 M, maka kita berhak atas fasilitas besar 31E, sehingga kita checklist di sini. Nah, kalau kita checklist di bagian sini, ini PPh-nya kita isi sendiri sebesar 57, 727, 890. Nah, kalau teman-teman tidak checklist di bagian C, misalnya di bagian A atau di bagian B, itu PPh terutangnya kita akan bisa diubah. Nah, sedangkan kalau kita bagian C itu kita bisa ubah PPh-nya. Ya, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri tidak ada, sehingga jumlah PPh terutang Rp57.727.890. Selanjutnya ke bagian C, yaitu kredit pajak. PPh yang pemerintah tidak ada. Selanjutnya kredit pajak dalam negeri sebesar 36.400.000, ini berasal dari lampiran 3. Kemudian kredit pajak luar negeri tidak ada, sehingga jumlah kredit pajaknya 36.400.000. Dengan demikian diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 21.327.890. Setelah selesai kita klik simpan. Nah, kita lanjutkan ke bagian C sampai D. Di sini terdapat bagian kredit pajak dan PPh kurang atau lebih bayar. Di bagian kredit pajak kita masukkan PPh pasal 25 bulanan dan STP jika ada. PT Pesona Bali telah menyetor PPh pasal 25 bulanan sebesar 25 juta dan STP-nya sebesar 2.500.000. Sehingga adalah 27.500.000. Dengan demikian diperoleh PPh lebih bayar sebesar 6.172.110. Selanjutnya di sini pada nomor 13 ini teman-teman silahkan isi apakah PPh yang lebih dibayar itu akan direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak. Silahkan teman-teman checklist. Di sini saya memilih direstitusikan.
Jika sudah selesai, klik simpan. Kemudian kita berpindah ke bagian E sampai G. Di bagian ini terdiri dari angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, kemudian PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, dan pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kita mulai dari yang pertama, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Itu merupakan penghasilan kena pajak dikurangi penghasilan tidak teratur jika ada. Di sini PT Pesona Bali mempunyai penghasilan kena pajak 293 juta dan penghasilan tidak teraturnya 50 juta, sehingga dasarnya menjadi 243 juta. Selanjutnya, kompensasi kerugian tidak ada, penghasilan kena pajaknya menjadi 243 juta. Kemudian untuk PH tertanya itu kita isikan sendiri karena menggunakan tarif pasal 31E, yaitu sebesar 47.864.410. Dan kredit pajaknya kita masukkan 36.400 sesuai dengan lampiran 3. Nah, sehingga diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 11.464.410 dan PPh pasal 25-nya 955.367. Kemudian untuk bagian PPh final dan penghasilan bukan objek pajak itu sudah otomatis terisi yang diambil dari lampiran 4 sebelumnya. Selanjutnya di pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, silakan teman-teman beri checklist jika ada hubungan istimewa, checklist yang bagian A, jika tidak ada checklist bagian B. Nah, jika sudah selesai kita klik simpan. Kita beralih ke bagian H. Nah, di bagian H ini kita hanya tinggal memberi checklist pada lampiran-lampiran apa saja yang kita lampirkan. Di sini saya memilih laporan keuangan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, daftar pensyutan dan amortisasi fiskal, dan perhitungan kompensasi fiskal. Itu tidak ada, tidak usah kita checklist. Kemudian sudah tidak ada lagi yang kita checklist. Di sini yang bagian A otomatis tidak bisa di-checklist karena kita mengalami PPh lebih bayar, sehingga tidak perlu melampirkan SSP PPh pasal 29. Setelah itu di sini kita pilih wajib pajak dan tanggalnya kita kasih tanggal pelaporan SPT-nya. Di sini saya menggunakan 30 April 2021. Nah, setelah selesai silakan teman-teman klik simpan. Oke, pengisian SPT sudah selesai. Ini kita close aja. Selanjutnya kita akan membuat file CSV untuk pelaporannya. Caranya adalah dengan klik SPT Tools, kemudian pilih lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih tahun pajaknya. Ini merupakan tahun 2021. Setelah itu klik tampilkan data. Nah, di sini akan muncul, ini kita pilih. Nah, setelah itu kita pilih lokasi penyimpanan filenya. Di sini saya memilih di data D di folder ISPT 1771-2010. Setelah kita memilih lokasi penyimpanan file, baru kita klik create file dan tunggu sampai selesai. Oke. Nah, semuanya sudah selesai. Untuk pengisian ISPT juga sudah, pembuatan file CSV juga sudah. Ini kita hapus aja. Pokoknya saya hampir lupa untuk diingat teman-teman, saat laporan pastikan untuk lampiran neraca, laba rugi, dan PP46 jika ada itu rename filenya sesuai dengan nama file CSV-nya. Kemudian di bagian belakangnya itu bisa ditambahkan sebagai kode. Contohnya untuk laba rugi tambahkan bagian belakangnya RK, dan untuk neraca ditambahkan bagian belakangnya LK. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.